Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang faktor X. Ya, faktor X. Ya, faktor X ini adalah semacam bakat, bakat, kemudian hal-hal yang terpendam yang ada di dalam diri seseorang, ya, yang bisa mengarahkan orang untuk bisa menemukan kemampuannya. Ya, jadi kemampuannya ini faktor X. Jadi misalnya bakat ini main bola, contohnya Ronaldo main bola, dia Anda lihat nih bakatnya luar biasa. Ini bakat, ini ada faktor X. Kita nggak tahu faktor ini sudah ada di dalam diri seseorang. Jadi sudah menjadi ciri khas dari seseorang. Nah, masing-masing orang ini berbeda untuk faktor X ini tadi. Ya, oke. Nah, definisinya apa? Nah, faktor X ini faktor yang melekat pada diri semua orang, tidak berwujud benda, namun dapat dirasakan. Nah, pada diri seseorang entrepreneur, faktor X sangat mempengaruhi geraknya dalam menjalankan usaha. Ya, jadi kalau misalnya ada orang sukses dalam salah satu bidang tertentu, nah ini karena apa? Faktor X, dia menemukan passionnya dia di situ, ya. Nah, misalnya dia membuat misalnya buat kue, buat roti. Ini enggak semua orang bisa sama-sama roti, tapi rasanya beda ya antara orang koki yang satu dengan koki yang lain itu beda. Nah, di situ bisa menjadi bakatnya, bakat seorang koki. Jadi dia bisa menemukan suatu resep menu masakan tanpa suatu pemikiran yang sulit-sulit. Nah, ini mudah, dia mudah sekali menemukan. Jadi resep kasih bahan-bahan kue, dia akan menemukan resepnya. Faktor X itu melekat, ya tentu saja melekat pada diri orang, dan kalau dia berhasil menemukan pintunya. Jadi bakatnya dia apa? Misalnya Anda menjadi bakat seorang penulis, pinter menggambar, pinter membuat masakan, pinter menjahit, pinter olahraga. Nah, ini tidak terasa Anda tuh enggak tahu kalau Anda tuh punya bakat itu. Nah, ini Anda harus mencari. Ya, ibaratnya tuh Anda tuh mencari pintu. Pintu ini adalah pintu keberhasilan. Nah, di mana kalau uh, sesuatu yang Anda senangi, ya, menjadi bakat Anda, menjadi passion Anda, ini Anda akan menjadi orang yang sukses. Nah, ini adalah faktor X. Ya. Ya, tentu saja untuk menemukan faktor kesuksesan tadi tidak mudah, saudara. Harus Anda berusaha. Ibarat orang tuh pintu itu harus Anda buka, Anda harus ketuk-ketuk, ya. Anda harus bisa melawan rasa nyaman, ya, sampai benar-benar mendapatkan jawaban yang setimpal. Ya. Nah, ini bagaimana Anda bisa menemukan faktor X tadi? Ya, yang pertama diam saja. Nah, ini yang negatif ya. Jadi pasif ya. Jadi kalau negatif ini diam saja. Anda tidak usah kemana-mana. Ya, Anda cukup diam saja. Nanti Anda akan ada satu jalan. Ya, Anda harapannya ada satu jalan sehingga jadi Anda bisa ketemu kesuksesan. Nah, ini istilahnya bisa sukses tapi lama sekali, ya. Tetap yang namanya orang tuh di dunia diberi akal, diberi kesehatan, diberi motivasi, itu harus berusaha, ya. Menemukan faktor X tadi, ya. Kemudian mengirimkan sinyal positif, ya. Mengirim sinyal positif itu misalnya Anda mencoba suatu passion tertentu, misalnya Anda mencoba untuk berlatih olahraga, mencoba untuk menggambar, mencoba untuk berwirausaha. Ini suatu sinyal, ya. Anda mencoba-coba dulu. Nah, ini sinyal positif. Nah, ini
Ya, tentu saja ini belum tentu ada jawaban. Nah, istilahnya ada. Nah, kemudian yang ketiga, setelah itu Anda mencari pintu. Ya. Ada yang ketiga ini mencari pintu. Jadi Anda berusaha, Anda mencari apa yang menjadi bakat Anda, menjadi kesenangan Anda, apa yang bisa membuat Anda menjadi sukses dalam berwirausaha. Nah, apa saja yang bisa membuat Anda sukses dalam berwirausaha? Nah, banyak ya contoh ya, misalnya orang berusaha, saya Bob Sadino itu, dia itu dulu juga orang yang nggak mampu ya. Dia pintar mencari peluang ya, mencari peluang. Bagaimana mencari peluang? Dia mengamati siapa orang-orang yang kaya itu, dia itu ngapain aja sih dalam hidupnya, dia ngapain, dia butuh apa. Nah, ternyata mereka butuh makanan sehat. Nah, ini makanan sehat ini kata kuncinya kan gitu. Nah, ada makanan sehat. Nah, ini dia sudah tahu dia, wow, ini berarti ini kata kuncinya makanan sehat nih. Itu sudah di ruang ini, ruang tunggu istilahnya. Kadang-kadang kalau orang sudah tahu, oh, ini ada makanan sehat, kenapa enggak dikembangkan? Nah, ini apa ya, akan menjadi tidak sehat karena apa? Tidak dikembangkan. Ya, jadi kemudian dia mengembangkan ayam ya, jadi peternakan ayam, dia jual telurnya, telur ayam yang ayam kampung istilahnya, yang betul-betul ini. Jadi makanannya juga tidak banyak tidak diberi obat-obatan dan sebagainya. Jadi betul-betul ini ayam telurnya ini betul-betul bagus ya, alami gitu. Nah, itu yang dia jual ya. Nah, ternyata dia sukses dari situ. Dia jualan telur kemana-mana. Nah, ini ya, itu termasuk salah satu cara mencari pintu, yang mengetuk pintu ya. Nah, sampai dia sukses ya, ketemu jalannya ya, itu karena apa? Karena dia berusaha ya. Nah, tentu saja waktu itu tidak semudah itu ya, saudara-saudara, karena dia juga sempat jadi sopir taksi, dia sempat juga ngojek ya kan. Nah, ini tidak mudah. Jadi semua dicoba ya, asal kita melakukan satu yang halal. Dan jangan lupa ya saudara, bakat ini ya ada yang memberi ya. Nah, ada yang memberi siapa? Ya Allah ya kan. Nah, tentu saja kalau saudara memiliki Allah ya Anda minta ditunjukkan kepada Allah. Dari Allah itu bakatmu apa itu, gambarnya apa, nah, gitu ya. Nah, gambarannya seperti apa. Nah, ini juga istikharah ya. Termasuk itu salah satu cara untuk mencari pintu tadi. Ya, istikharah. Dan bakat saya apa toh sebetulnya. Kalau olahraga, kira-kira olahraga yang apa? Misalnya apakah basket, main bola atau apa? Nah, ini. Kemudian yang berikutnya mengidentifikasi ya faktor X. Nah, faktor X itu besar ya di tangan orang dewasa, yaitu orang yang sudah memiliki kepercayaan pasar ya. Jadi tentu saja orang ini mencoba-coba ya dalam bisnis yang berdagang, dia banyak bertemu orang, banyak bersilaturahmi ya. Tetapi ketika orang itu tidak banyak melakukan itu ya ini akan mengecil ya, karena dia dalam bisnis ini kamu harus banyak ketemu orang. Semakin banyak ketemu orang, semakin banyak kamu berhasil gitu. Ya, karena apa? Ya, karena memang itu itu jualan ya, jualan barang. Nah, kalau jualan barang yang beli siapa ya, orang ya, nggak mungkin yang beli bukan orang gitu ya. Nggak mungkin ya. Nah, bahkan kalau kita jualan tuyul tuh juga ada yang beli ya orang ya gitu kan. Nah, sedangkan X itu kecil, ya, sebenarnya kecil. Itu kecil. Jadi sebetulnya X itu harus dipoles supaya besar dia. Gimana? Artinya apa? Supaya kita semakin menemukan pintu keberhasilan kita. Ya. Nah, bentuk faktor X ini bisa bermacam-macam ya. Bisa dari Anda sendiri, Anda langsung nemu. Ya, tadi kalau Anda dekat dengan Tuhan, banyak istikharah, banyak berdoa, banyak tahajud, banyak sholat duha. Nah, Anda akan ketemu, oh ini ngasih petunjuk sama Tuhan, oh ini jalannya kan. Tapi bisa juga melalui orang lain. Ya, orang lain itu melihat Anda
sebagai ini sebenarnya positif di bidang ini kan gitu ya, diberi jalan. Nah akhirnya seperti itu. Akhirnya ada ketemu jalannya, ada sukses. Nah itu bisa juga seperti itu. Atau lembaga lain ya, lembaga lain misalnya Anda bergabung ya dalam suatu lembaga ya, di mana Anda di situ memiliki passion ya, misalnya di lembaga pendidikan ya kalau Anda suka pendidik ya, atau lembaga lembaga konsultan ya, Anda memberikan konsultasi kepada perusahaan, pada orang-orang. Nah ini juga menjadi apa namanya, pengembangan dari diri Anda sendiri ya. Dari manapun sumbernya ya bisa tumbuh menjadi besar dan sebaliknya. Nah X itu berasal dari diri sendiri adalah bakat ya, ini ya, di dalam di bakat, kemudian bagaimana kerja keras, kejujuran, kecerdasan, keterampilan, penampilan fisik Anda, kualitas pendidikan. Makanya orang kenapa kok bekerja berlatih keras untuk bisa menyanyi, bisa berlatih sampai mencapai pendidikan yang tinggi. Nah, karena apa? Karena dia sudah tahu ya bahwa itu adalah faktor X, itu passionnya dia. Nah, di mana passion ini harus selalu dipoles, ya. Karena kalau tidak dipoles, nanti Anda nggak akan menemukan pintu yang disebutkan tadi, pintu keberhasilan. Nah, ini. Ya, kemudian kita dapat menunggang kuda atau dari orang lain aja. Jadi misalnya menemukan faktor X tadi tidak dari kita sendiri, tapi dari orang lain. Ya, ada yang memberikan jalan, diberi atau mulai lembaga, bisa juga orang tua, bisa dari atasan, mertua, alma mater, kantor tempat Anda bekerja, pasangan hidup, sahabat, ya, anggota organisasi. Nah, Anda temui orang-orang itu tadi, ya. Jadikanlah mereka itu mentor ya, guru Anda. Nah, ya, ini faktor X. Jadi kalau Anda bisnis ini, Anda harus banyak ketemu orang-orang yang sukses dalam bidang bisnis, ya. Bidang wirausaha, bagaimana dia merintis usaha tadi dari nol, nah, apa yang dia lakukan sampai bisnisnya menjadi besar. Ya ini Anda harus banyak ketemu dengan orang. Nah, ketika juga Anda ingin bisnis yang sukses, Anda harus banyak juga ketemu dengan orang-orang yang sukses. Jangan sampai Anda bertemu dengan orang yang tidak sukses, karena kalau orang yang tidak sukses, maka pasti akan melemahkan Anda ya. Wah, nggak usah lah, nggak ngapain sih, nah, dan sebagainya. Akhirnya apa? Motivasi tadi Anda untuk mengetuk pintu, untuk membuka pintu tadi tidak akan bisa eh, tercapai dengan baik ya, karena apa? Ya tadi sudah dilemahkan dulu. Tapi beda lagi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang sudah berpengalaman, ya, pengalaman sih luas. Nah, ini kita bisa belajar dari mereka. Apa sih pengalamannya? Apa yang dia lakukan? Nah, supaya dia bisa mengikuti menjadi sukses. Nah itu. Kemudian tipe-tipe faktor X. Ada yang faktor X-nya besar, ada yang faktor X-nya kecil. Ya. Faktor X besar, X besar itu berarti dia motivasinya tinggi. Ya, dia berasal dari keluarga yang tidak mampu, ini tidak nyaman ya kan. Dia tidak mampu, dia berusaha keras. Bagaimana untuk bisa memenuhi kehidupannya, bisa memulai usahanya. Ya dari situ dia banyak kerja keras, banyak motivasi, banyak menggunakan kreasi-kreasi dia banyak menggunakan teman-teman dia. Akhirnya apa? Dia akan menjadi menemukan pintunya tadi. Nah, ada lagi yang faktor X-nya kecil. Berarti dia tumbuh dari ketidaknyamanan. Ya, juga dari kenyamanan. Jadi bisa jadi kalau misalnya Anda jadi dari keluarga yang mampu, semua sudah terpenuhi. Nah, ini faktor X Anda ini akan mengecil ya. Karena apa? Ya sudah, hidup aja sudah semua terpenuhi. Beda lagi kalau dengan orang yang tidak mampu tadi, dia akan berusaha keras untuk mencari bagaimana supaya dia mempertahankan hidup maupun dia mempertahankan bisnisnya dia. Nanti bagaimana caranya? Nah ini sehingga X tadi membesar. Nah ini. Jadi faktor X ini seiring dengan waktu ini akan semakin membesar X-nya tadi ini. Ya, semakin besar. Nah, gitu ya.
Jadi kalau masih kecil ya karena apa? Karena kalau kita masih kecil ini artinya belum banyak ketemu orang, ya kan? Setelah itu mulai remaja, mulai banyak ketemu orang, kemudian dewasa banyak teman-temannya juga. Nah ini ya kemudian semakin banyak kebutuhan ya, sehingga kualitas X-nya ini akan semakin meningkat gitu saudara. Nah ini. Kemudian karakteristik faktor X ya apa itu? Dapat yang pertama faktor X ini bisa menentukan keberhasilan. Ya. Ya, orang sukses besar, kenapa? Karena apa? Dia karena kerja keras, karena dia cerdas, karena dia penampilannya baik, kemudian dia bagaimana eh, fisiknya, mungkin suaranya bagus, ya kan? Nah ini. Kemudian yang kedua melekat pada diri seseorang, ya, diri manusia. Jadi faktor X ini melekat. Ya. Semua orang tuh punya bakat sendiri-sendiri ya. Misalnya ada tukang batu, tukang kayu. Nah, ini mereka passionnya sendiri-sendiri. Nah, ini. Demikian juga dalam bisnis ya, dalam usaha. Orang itu punya bakat sendiri-sendiri. Ya, bisnis. Ada bisnis kuliner, ada yang bisnis barang, ada bisnis jasa, ya. Nah ini beda, karena apa? Karena ini passion tadi, faktor X tadi. Nah kemudian tidak diperoleh dalam waktu yang sekejap, ya. Jadi ini Anda menemukan pintu, ya pintu itu tidak serta merta pintu tadi terbuka tadi, tidak, tapi harus diusahakan, ya harus Anda ketuk, ya Anda datangi, Anda ketuk, ya Anda buka, ya. Dengan cara apa? Dengan cara Anda mencoba, ya mencoba usaha semua dengan perhitungan dan keberanian. Saya yakin mereka akan menemukan pintu yang kesuksesan yang dimaksud. Nah, dapat tumbuh dan nah, yang keempat, dapat tumbuh dan berkembang menjadi X yang besar. Ya, ya ini bisa besar. Ya. Kemudian yang kelima, dapat berasal dari diri sendiri, namun juga bisa berasal dari luar diri sendiri. Ya, tadi bisa ketemu, ya, bisa ketemu orang lain, ketemu lembaga, ya, ini jadi atau institusi yang bisa mengembangkan dia. Nah, sekali tumbuh ia dapat dipakai untuk usaha yang lain. Jadi bisa saja keberhasilan ini akan merembet ke bidang-bidang yang lain. Ya, misalnya dia pintar, 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 pintar apa namanya public speaking, ya, public speaking. Nah nanti merembet lagi. Baik public speaking dia pintar lagi bisa menjadi anggota dewan. Bisa lagi kalau dia public speaking mungkin dia ada di MC Master of Ceremony ya, Master of Ceremony pada saat acara-acara perhelatan entah pernikahan, acara-acara seminar. Nah, seperti itu ini berkembang terus ya. Jadi ini diasah terus, dikembangkan terus ya. Jadi begitu Anda menemukan passion Anda, menemukan faktor X, pintu menurut faktor X Anda harus asah terus. Ya, dan semua bisnis seperti itu. Ya, bisnis berkembang. Jarum seperti jarum dulu, pabrik rokok berkembang lagi menjadi bank, berkembang lagi menjadi elektronik dan seterusnya. Nah, ya, karena apa? Dia menemukan passionnya dia dalam bidang bisnisnya dia gitu loh. Nah, ternyata dia pinter main catur gitu yang punya itu ya. Nah, juara nasional gitu, juara PON, hebat kan. Nah, ini bakatnya dia main catur ternyata diterapkan dalam bisnis dan dia sukses. Faktor X tidak dapat dirampas ya. Jadi itu melekat ya dalam hak asasi manusia ini. Jadi tidak bisa apa namanya orang lain mengambilnya itu tidak. Ya, jadi melekat dalam diri seseorang. Nah, bagaimana Anda bisa menggali ya, tadi faktor X tadi? Ya Anda harus mulai menemukan ya, Anda harus mulai mengenali diri Anda sendiri. Anda itu siapa? Apa yang menjadi kesenangan Anda? Apa yang menjadi hobi Anda? Ya, semua harus dicoba. Di mana Anda bisa menemukan kesenangan tadi? Disitulah ada faktor X, ya, faktor X yang akan mampu ya membuat Anda tumbuh.
kemudian terus Anda cari pintu-pintu dari yang mampu membuat faktor X tumbuh, datang dan ketuklah pintu itu. Nah, pintu yang bagus adalah pintu yang terdapat ruang besar, ya, di mana Anda bisa berkembang di dalamnya, ya, dan di dalamnya juga terdapat pintu-pintu yang lain yang bisa membuka kesuksesan-kesuksesan yang lain. Jadi Anda harus mewaspadai hidup yang nyaman, ya, hidup yang nyaman, karena hidup yang nyaman ini akan menyulitkan Anda sendiri, ya. Kenapa sulit? Ya karena Anda tidak bisa menemukan pintu keberhasilan, tidak ada motivasi untuk melakukan itu. Nah, berselancarlah pada gelombang-gelombang yang tidak nyaman dengan berani menembus hal-hal yang baru yang sulit, ya, karena Anda akan mendapatkan pembelajaran yang baru, saudara. Nah, demikian dari pemaparan saya yang singkat. Mungkin Anda bisa sharing pertanyaan melalui forum diskusi, ya. Silakan Anda isi forum diskusi, silakan Anda tanyakan hal-hal yang bisa menjadi unek-unek Anda, mungkin barangkali bisa terjawab melalui diskusi tadi. Saya rasa cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.